Flexing, sebuah fenomena yang terjadi baru-baru ini di sosial media, di mana orang-orang dengan bangganya mereka memamerkan harta kekayaannya, mulai dari jam tangannya, mulai dari mobilnya yang mewah, rumahnya yang megah, dan sejenisnya. Yang intinya adalah itu dilakukan demi apa? Pastinya adalah untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang lain, dan untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih wah lagi. Pertanyaannya adalah apakah itu memang sesuatu yang harus diharuskan seperti itu? Dan bagaimana seharusnya? Kalau misalkan saya ditanya nih, pendapatnya gitu, bagaimana pendapat Kang Dewa tentang flexing itu sendiri gitu ya. Karena sesungguhnya kalau misalnya kita lihat fakta di lapangan, bahwa Crazy Rich makin hari makin banyak. Kalau dulu Crazy Rich itu ya tingkatnya dunia gitu ya. Ada di Forbes, mungkin kalau misalkan kalian lihat di Billionaire List itu terungkap di sana ada nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 sampai nomor 10. Tapi sekarang entah kenapa penamaan Crazy Rich ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Entah siapa yang memulainya, dan bagaimana itu kriterianya, yang bahkan bukan lagi ranahnya itu bukan lagi ranah dunia ataupun negara, tapi juga lokal ya, di kota tertentu, di desa tertentu, di kampung tertentu gitu. Bagaimana akhirnya orang lain itu menganggap bahwa itu adalah seorang yang memang crazy rich. Ya, orang yang crazy rich adalah mereka yang kesannya ya bisa membeli mobil mewah gitu ya. Dan itu angkanya juga fantastis, dan dia ngumpul sama orang-orang yang sejenis. Rumahnya mungkin megah, ya. Harta kekayaannya berlimpah, wah gitu, dan penghasilannya wah juga pastinya gitu ya. Nah, sialnya adalah ketika misalkan ini dipublish ke publik, ini yang menjadi fenomena yang disebut dengan flexing. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih flexing itu? Flexing sederhananya adalah seseorang ketika memamerkan harta kekayaannya dengan cara yang tidak biasa, dengan secara mencolok, disondingkan, ditunjukkan, dan ini menjadi sebuah isu kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang agama. Cuman kontekstual di video kali ini saya nggak akan bahas tentang agama. Kalau udah bahas agama udah jelas itu tidak boleh. Ya. Ada yang namanya riya, ujub, takabur, sombong, dan sejenisnya. Tapi bagaimana ini kita sikapi dari sudut pandang psikologis dan juga fenomena sosial. Jadi tadi fakta di lapangan kita menemukan bahwa fakta bahwa crazy rich itu makin menjamur ya, dengan adanya fenomena flexing ini gitu. Yang kedua, apa fakta yang bisa kita temukan di lapangan? Bahwa orang-orang mudah tergiur. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa adanya hal tersebut membuat akhirnya orang-orang yang melihatnya pada saat dia stalking di feeds Instagramnya, lihat di story-nya, wah ini orang bisnisnya apa gitu. Terus kok bisa kayak begitu? Dan sialnya adalah parahnya ini, momennya di bagian ini nih, ketika mulai terbujuk rayu, terpersuasikan, dalam arti di sini terbuai, dengan dia menawarkan sebuah peluang usaha, yang ternyata hasilnya adalah hasil dari judi lah, tipu menipu lah, atau apapun itu namanya gitu. Dan akhirnya dia terjebak di dalamnya. Ya, maka orang-orang sekarang mudah tergiur karena kekayaannya tadi ditunjukkan. Orang pengen kayak gitu. Yang nomor 3 yang terjadi di lapangan adalah bahwa ini menjadi sebuah pembenaran yang nggak benar. Ya, ada yang namanya hukum persuasi dalam dunia psikologis bahwa ketika orang 1-10 orang melakukan hal yang sama, sementara ada 1 orang di antara 10 orang tersebut itu ternyata melakukan yang berbeda, maka yang 9 menjadi benar. Padahal bisa jadi itu salah. Ya. Contohnya ada kalau misalkan dalam konteks soal agama, ada 10 orang. 9 orang dia menggunakan riba katakanlah. Entah itu menggunakan KPR untuk rumahnya ataupun leasing untuk kendaraannya. Ya, 1 enggak. Nah, ini menjadi social proof. Nah, ini makin parah adalah ketika gini. Ketika yang melakukan, ketika yang memamerkan, ketika yang melakukan flexing adalah tokoh masyarakat. Apalagi tokoh agama. Wah, ini kalau udah bawa agama jadi akan sangat berat ya. Katakanlah ada sebuah hukum. Ini fenomena juga sekarang sedang ramai ya. Bagaimana sebuah konsep cryptocurrency, NFT, metaverse dan sejenisnya. MUI sudah memberikan sebuah label yang mengatakan itu haram. Tapi para ulama juga masih berdialog karena fenomena seperti ini belum muncul di zaman dahulu gitu. Masih terus melakukan sebuah pengkajian. Tapi ketika ada seorang misalkan katakanlah dia adalah public figure, makin parah adalah ketika ustadz misalkan katakanlah memberikan sebuah statement atau bahkan dia melakukannya, maka nanti orang lain pada saat melihat akan ada sebuah pembenaran. Kok kamu melakukan itu? Ya iyalah kan dia juga pakai gitu. Padahal itu bukan dalil. Ya. Ini yang terjadi dalam flexing. Ketika semua orang melakukan fenomena pamer flexing tersebut, ada seorang melihat bahwa oh ya wajar lah emang kayak gitu. Wajar kok. Nah, sifat wajar ini yang sebenarnya tidak wajar. Jadi bisa kita pahami bersama bahwa sebenarnya flexing itu banyak mudaratnya, banyak gak bagusnya dibandingkan baiknya gitu. Tapi emang ada baiknya kan ada.
Pasti ada modus, ada sebuah alasan besar, ada sebuah intensi positif yang kita coba baik sangka atasnya bahwa ini orang kenapa sih melakukan itu gitu ya. Nah ini kalau saya perhatikan gitu ya, sebagai orang yang memang saya belajar ilmu tentang neurosemantik, neurolinguistic programming dan juga ilmu psikologis, orang-orang yang melakukan flexing ini adalah orang-orang yang pertama ingin membangun yang namanya trust, ingin dipercaya sama publik. Karena tidak mudah untuk bisa mendapatkan trust. Pada saat dalam dunia penjualan, seseorang pada saat pengen meng-closingkan sebuah produk gitu ya, mereka perlu membangun yang namanya trust. Bahkan closing adalah tahapan keempat, di mana tahapan satunya itu adalah building trust, building rapport. Orang bingung nih, gimana caranya bangun trust yang mudah gitu. Ya tentunya adalah dengan cara showing dan telling. Kalau misalkan kita ngajarin orang bangun kekayaan, ayo kaya, misalkan kita harus bangun kekayaan begini, itu adalah telling, hanya sekedar mengajarin orang saja. Tapi dengan show, ini lo jam gue, tuh lo mobil gue, tuh rumah gue, ini lo pakaian gue, masa gitu doang gak kebeli, kayak gitu-gitu. Maka itu adalah cara dia, gue adalah orang yang layak untuk dipercaya sama lu nanti ketika gue bikin sebuah program ataupun katakanlah penawaran, ajakan peluang usaha, lu join, karena gue adalah orang yang terpercaya gitu. Yang nomor satu adalah mereka melakukannya karena pengen bangun trust. Mungkin tak ada cara lain selain itu, flexing. Ya. Apalagi yang sebenarnya ingin dilakukan sama orang-orang yang melakukan flexing ini, mereka ingin dapat yang namanya atensi. Mereka ingin dapat yang namanya perhatian. Kawan-kawan bisa perhatikan semua sekarang. Semua orang sekarang hampir setiap hari buka handphone. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Bahkan di situ semua tersajikan semua konten. Artinya semua sekarang tentang konten. Pertanyaannya adalah di antara semua konten yang ada di sosial media, bagaimana kita bisa menarik perhatian orang agar konten tersebut bisa mencolok dibandingkan konten-konten yang lain? Maka dengan cara yang melakukan yang namanya flexing tadi. Ya, kalau yang lain biasa cuma sekedar sharing-sharing seperti ini, bercerita gitu ya, memberikan tips. Ada satu orang kucuk-kucuk masuk, set gitu kan. Nih lo jam gue 3 miliar, 10 miliar gitu kan. Woi kan. Ya tentu bakal jadi beda dong, perhatian ini apa nih gitu. Orang melakukan flexing, mereka pengen dapat atensi untuk diperhatikan. Nomor 3. Apa sebenarnya alasan ataupun motif dibalik mereka melakukan flexing ini? Mereka ingin narik massa, kawan-kawan. Tidak bisa dipungkiri ada sebuah emosi, ada sebuah alasan dibalik alasan yang pertama. Ya mereka pengen mendapatkan massa. Tujuannya agar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa dia makin kaya lagi. Jadi dia dengan cara menunjukkan harta kekayaannya ke publik bahwa nanti ketika begitu dia makin kaya lagi. Pertanyaan saya sederhana, gitu ya. Apakah orang kaya sungguhnya mereka tuh sering memamerkan harta kekayaan di publik? Rasanya jarang. Sering kali melihat kita orang-orang seperti Mark Zuckerberg, ya Bill Gates bahkan orang-orang yang memang kaya di dunia itu pakaiannya biasa. Ya. Steve Jobs kayaknya pakaiannya gitu terus dari dulu sampai dia meninggal gitu ya. Orang-orang yang memang kaya luar biasa, mereka hidupnya sederhana dan jarang sekali mereka memamerkan kekayaannya ke publik. Karena untuk apa juga? Maka artinya orang-orang yang sering melakukan flexing bisa dikatakan adalah orang kaya baru. Orang kaya baru yang baru dapat kekayaannya kemarin, yang bisa jadi itu didapatkan dengan cara yang tidak sebenar gitu ya, secara hukum agama maupun hukum negara gitu ya, yang akhirnya dia pengen pamerkan. Bahkan baru-baru ini yang saya dapat kabar ada beberapa orang yang di Indonesia yang melakukan sebuah rutinitas ataupun kegiatan flexing ini, fenomena flexing ini, dan ternyata itu adalah berasal dari platform yang ternyata itu adalah sebuah judi ya, yang berkedok investasi, itu ditangkap dan akhirnya masalah kan gitu. Ini artinya apa? Ya kan ada yang namanya hukum dunia ya, dalam arti oke lah dia pamer kekayaan dengan puluhan miliar, lama-kelamaan juga bakal jatuh kali. Ada sebuah istilah mengatakan bahwa apa, pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ini yang terjadi dengan mereka gitu. Oke, intinya adalah apa sih sebenarnya alasan ataupun motif dibalik flexing tadi? Pada dasarnya adalah sebuah strategi marketing. Strategi marketing untuk bisa mendapatkan massa lebih banyak lagi, dapat atensi perhatian yang sangat besar dari orang-orang, dapatkan kepercayaan dari mereka dan dijualin di situ. Entah dijualin dalam arti mengajak orang untuk jadi join member atau katakanlah join di sebuah referral system ataupun afiliatornya. Wah, ada istilah afiliator, nanti kita bahas ya. Ataupun misalkan yang untuk menjual produknya dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan apa sih modus flexing ini? Modus-modus yang dilakukan sama orang-orang sering melakukan flexing. Jika kita perhatikan, orang-orang yang melakukan flexing itu selalu melakukan dua hal. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi itu apa sih kan? Itu tadi, dengan cara memamerkan sesuatu yang memang ingin dapat perhatian orang.
ya. Ketika melihat misalkan outfitnya dari mulai kepala sampai kaki gitu ya, itu bisa dinilai angkanya udah di angka puluhan juta bisa jadi, atau bahkan ratusan juta. Beli handphone, misalkan handphonenya banyak sekaligus, ya dipamerkan, semua pokoknya tentang show up. Tidak ada kegiatan kecuali dipamerkan. Wah, ini. Tidak ada aktivitas kecuali dipublikasikan. Ini adalah orang-orang yang seringkali melakukan flexing. Nah, itulah yang timbul akhirnya sensasi. Sensasi bahwa, gue nih tiap hari lo bagi-bagi, gue nih tiap hari beli sesuatu yang mahal gitu ya. Bahkan lagi musim juga tuh kan di Instagram itu lelang-lelangan, terus tiba ujung-ujungnya ternyata hasilnya dari hasil judi juga gitu kan. Nah, ini sensasi gitu kan. Bahkan saya pernah bahas juga di tulisan saya bahwa saya sampai kapanpun kalau untuk program kayak begitu gak akan menang gitu. Kenapa? Yang menang rata-rata adalah orang yang melakukan itu. Orang melakukan dalam kondisi yang dia itu adalah judikah atau mungkin adalah hal yang memang juga masih kontroversi dan sensasi gitu. Ya karena duitnya unlimited kan. Gitu ya. Ya senang gitu. Maka ini adalah sebuah sensasi untuk bisa mendapatkan perhatian ujung-ujungnya. Itu adalah yang pertama. Mode sensasi. Kedua adalah apa? Kontroversi. Ini yang lebih gila. Kalau sensasi masih wajar, mungkin hanya sekedar pamerin ya, pamerin. Tok, gue punya jam, gue punya mobil, gue punya rumah, outfit gue gaya, pokoknya gue kaya lah gitu. Itu adalah sensasi kan. Tapi kontroversi adalah ketika apa? Ketika misalkan uang dibakar, nah ada yang menarik, uang dibakar, disobek-sobek gitu ya, terus juga handphone dibanting-banting, dipalu-palu, itu kan kontroversi Pak. Kenapa kontroversi? Ya semua orang menginginkan itu, kenapa kamu tuh kok sudah mendapatkan malah melakukan itu? Belum nanti hukum negara, kan uang nggak boleh dibakar-bakar, dirobek-robek secara umum apalagi terbuka dipublish kan. Belum lagi tentang hukum agama. Apa itu agama? Tentang bagaimana Allah udah ngasih kita nikmat, kenapa kita malah nggak bersyukur, malah dibegitukan. Bisa dipahami ya? Ini adalah modus-modus yang terjadi sama orang-orang yang sering melakukan flexing. Maka hindari modus itu. Jika Anda yang sekarang kondisinya katakanlah hati-hati nanti terbuai dengan fenomena ini. Gitu. Semoga Anda yang nonton video ini tidak demikian ya. Pada dasarnya, solusinya adalah Anda perlu membangun personal branding dengan fundamental yang kuat. Jadi, banyak orang mengira personal branding dibangun atas dasar sensasi dan kontroversi tadi. Tidak. Siapa bilang? Siapa yang mengajarkan Anda demikian? Apa harus flexing? Tidak. Tidak harus flexing untuk bisa mendapatkan trust. Tidak harus flexing untuk bisa mendapatkan atensi orang. Dan tidak harus flexing untuk bisa mendapatkan massa sebanyak mungkin. Followers Anda boleh naik 1 juta gitu kan. Followers Anda boleh naik dari awal cuma puluhan ribu, ratusan ribu jadi 1 juta. Hanya gara-gara Anda pamer tentang mobil mewah Anda. Hanya gara-gara Anda sering bersedekah secara liar dan brutal gitu kan. Tapi harus dipamerkan. Tapi ingat, itu tidak fundamental. Itu tidak kuat akarnya ya. Maka apa yang perlu dilakukan? Bangun personal branding yang sangat fundamental. Apa itu? 1. Anda harus punya kompetensi. Kompetensi Anda apa? Kalau Anda memang sukanya nyanyi, maka bernyanyilah. Kalau Anda sukanya gambar, melukislah, menggambarlah. Kalau Anda sukanya bikin sebuah bercerita seperti ini, maka berceritalah. Kalau Anda sukanya bisnis, berbisnislah. Itu adalah kompetensi. Bukan dengan cara memamerkan apa yang memang Anda punya gitu. Nah, kompetensi itulah yang nanti akan cikal bakal sesuatu yang memang sangat kuat dikenal sama orang. Orang kenal Anda itu karena apanya? Bukan karena pamernya, bukan karena flexingnya, tapi Anda jago di bidang apa? Oh, dia jago masak. Oh, dia jago di bagian sulap. Oh, dia jago di bagian video editing. Oh, dia jago dalam masalah bisnis. Oh, dia jago jualan. Apa kompetensi Anda? Yang kedua adalah reputasi. Apa itu reputasi dan bedanya dibandingkan kompetensi? Reputasi adalah tentang portofolio Anda. Kalau Anda memang sekarang menyatakan bahwa Anda adalah orang yang memang jago banget dalam masak, maka tunjukkan dengan masakan Anda yang enak. Kalau Anda memang jago di bidang bagian fotografer, maka tunjukkan hasil karya Anda yang memang itu hebat. Gitu. Kalau Anda jago di bidang nulis, tunjukkan karya-karya tulisan Anda. Kalau Anda jago di bagian nyanyi, mana suara Anda? Kami pengen dengar. Kalau Anda jago di bagian bisnis, apa bisnis Anda? Tunjukkan, gitu ya. Jangan cuma justru malah disembunyikan. Harta kekayaan disembunyikan, tapi gak pernah menunjukkan aktivitas bisnisnya. Ini masalah. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting lagi adalah bangunlah prestasi. Prestasi akan menjadi entry barrier Anda dibandingkan yang lain. Ya. Kalau Anda suka masak, maka reputasinya adalah punya masakan. Prestasinya apa? Masakannya disukai banyak orang. Bahkan Anda mengikuti kompetisi dan itu menang bisa jadi kan. Kalau Anda misalkan jago nulis, ya kompetensinya nulis, reputasinya adalah punya buku, prestasinya adalah bukunya bestseller. Kalau Anda bikin produk pebisnis, ternyata Anda kompetensinya ke bisnis, reputasinya adalah punya bisnis, dan prestasinya adalah bisnis Anda dikenal oleh banyak orang dan banyak orang yang join di dalamnya. Beda ketika orang bangun sebuah
kompetensi, reputasi, dan prestasi orang join karena 3 poin itu. Bukan atas iming-iming sesuatu yang memang hanya sekedar halusinasi, hasil dari flexing tadi. Bisnisnya apa? Ya begitu terus. Ya, akhirnya tipu menipu terus. Ini yang jadi bahaya. Kesimpulannya kawan-kawan buat Anda semua yang sekarang melihat fenomena tersebut terjadi, jangan mudah tertipu sama orang yang sekarang pamer kekayaan. Karena sejatinya orang kaya yang sungguhnya itu tidak pernah pamer. Anda bisa cek, bisa dicek satu persatu. Kemungkinan besar orang yang kayak begitu adalah orang yang tadi, orang kaya baru. Atau orang yang tidak menemukan hakikat ataupun pondasi kekayaan yang sesungguhnya. Apa itu kekayaan? Kekayaan adalah sebuah jalan, adalah sebuah alat, ada sebuah wasilah untuk mendapatkan tujuan. Apa tujuannya? Kebahagiaan. Apa tujuannya? Ridho Tuhan, kan begitu. Nah, kalau sekarang kekayaan itu menjadi sebuah tujuan dan orang lain akan melakukan apapun untuk bisa melakukan tujuan, maka flexing bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan tujuan tadi. Karena memaknai kekayaan pun udah menjadi salah. Ya, maka sekali lagi jangan pernah percaya dan mudah tertipu dengan orang-orang yang sekarang memamerkan kekayaan. Dan buat Anda yang sekarang diberikan sebuah kenikmatan sama Allah, sama Tuhan tentang misalkan kelapangan, ya. Anda sanggup membeli mobil, Anda sanggup membeli rumah, Anda sanggup membeli jam yang harganya mahal, Anda sanggup membeli sebuah tas yang itu harganya juga puluhan juta bahkan ratusan juta. Please, santai aja, gak usah dipamerkan, ya. Gunung gitu, langit tidak harus berbicara bahwa dirinya tinggi, karena itu udah di atas gitu ya. Nah, sama kayak kita, kalau kita udah hebat, udah keren, udah kaya, gak usah nunjukin juga, kali orang udah tahu gitu. Ya, jadi stop melakukan flexing dan mudah tergiur sama orang yang melakukan flexing.